Istilah parenting sudah tidak asing lagi. Hal yang biasa sudah kita dengar di televisi, di surat kabar, atau di story-story yang tidak sengaja muncul di beranda medsos kita. Baik itu membahas tentang parenting, tentang anak, mengatasi anak tantrum, dan lain semacamnya. Parenting mencakup kegiatan orang tua terhadap anak. Saat orang tuamu memberi makan, menuntun kamu berdoa sebelum tidur, atau bahkan saat mereka menyimpan makanan karena itu kesukaanmu, itu bagian dari kegiatan parenting. Parenting tidak hanya sebatas cara orang tua memberikan nasihat, tetapi parenting melibatkan semua perilaku orang tua di dalam keluarga. Mulai dari menyuruhmu bangun tidur, mengajak kamu berbicara, melarang kamu melakukan sesuatu, atau bahkan sekedar menanyakan kabar saat kamu tidak di rumah. Kenapa mulai dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi? Karena saat kamu tidur, bisa jadi orang tuamu tetap melakukan sesuatu terhadapmu. Kita pasti pernah melihat seorang ayah atau ibu menggendong anaknya yang masih kecil, menyanyikan lagu tertentu, membacakan dongeng walaupun kamu melihat anaknya sedang tidur. Pernah terpikir tidak, kenapa dia melakukan itu? Adakah dampak terhadap perkembangannya? Parenting itu tidak hanya merawat anak, tapi juga mendidik. Karenanya ia membutuhkan ilmu-ilmu dari psikologi, seperti psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan juga psikologi anak. Cabang-cabang dari ilmu psikologi itu digabungkan untuk dijadikan acuan bagi orang tua dalam mendidik dan merawat pertumbuhan serta perkembangan anak. Ibaratkan pohon yang memerlukan perawatan agar ia tumbuh dengan sehat, berbunga indah atau berbuah lebat, seperti membutuhkan pupuk, air yang cukup, atau bahkan membutuhkan perawatan-perawatan khusus, seperti dibersihkan rumput-rumputnya atau dicukupkan nutrisi sinar mataharinya. Setiap jenis pohon cenderung berbeda perawatannya. Ada yang membutuhkan air yang banyak, ada yang cukup dengan tetesan air yang konsisten. Pohon mangga butuh pupuk setengah ember, tapi jangan memberi setengah ember pupuk pada mawar. Bisa gagal tumbuh. Takaran dan jenis pohon itu penting. Kesalahan takaran berakibat pada pertumbuhan yang tidak sehat atau bahkan mati. Begitu pula dengan anak, mereka cenderung memiliki potensi dan karakter dasar yang berbeda-beda. Sejak bayi, ada yang ekspresif, gampang nangis, ada juga yang tidak. Sejak lahir jarang menangis dan sedikit tertawa. Karakter berbeda pada anak memerlukan penanganan yang berbeda. Parenting dengan ilmu-ilmu psikologinya memainkan peran tersebut, memahami karakter anak dan memberikan rekomendasi cara mendidik yang baik. Setiap anak memerlukan cara perawatan yang berbeda. Orang tua perlu memahami karakter dasar yang dimiliki anak. Tindakan kecil dalam keluarga akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesalahan kecil dalam merawat anak dapat menghambat tumbuh kembangnya. Radit, seorang ayah muda, ia mengerti bahwa pertumbuhan anaknya, Adrian, dapat dikontrol di dalam keluarga. Saat Adrian menangis, Radit menyuruhnya berhenti dengan cara memarahinya, kadang dengan membentak. Beberapa bulan kemudian, cara itu tidak lagi efektif. Radit kadang menambah tindakan dengan menutup pintu sangat keras. Beberapa tahun kemudian, perilaku itu juga dilakukan Adrian. Saat emosi, Adrian marah dan kadang membanting pintu. Radit terlambat menyadari bahwa kontrol terhadap perkembangan karakter anak tidak hanya dilakukan melalui sikap tegasnya, tapi juga melalui tindakannya. Tindakan kecil orang tua di dalam keluarga adalah contoh model perilaku bagi anak. Anak akan mengisi sebagian ruang kognisi dengan model perilaku tersebut. Kondisi tertentu merangsangnya untuk melakukan tindakan yang sama. Hal itu disebut teori imitasi. Jadi, parenting tidak hanya membahas tentang bagaimana perilaku dan perkembangan anak, tapi juga membahas bagaimana perilaku orang tua terhadap anak. Parenting memberikan rekomendasi tentang pentingnya orang tua mengelola pikiran, emosi, dan ketelatenan untuk mendukung proses tumbuh kembang anak.